Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Terlanjutkan kajian kita masih membahas surah At-Tabarak, dan mudah-mudahan ini pertemuan terakhir karena kita sudah masuk pada ayat ke-26 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka orang-orang kafir itu melihat azab pada hari kiamat yang sudah dekat dengan mereka, wajah-wajah orang-orang kafir itu menjadi muram durja, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kalian minta. Ayat ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pada ayat ke-25-nya, mereka orang-orang kafir berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pun menantang dan mengatakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan datangnya kiamat? Kalau memang engkau ini benar atas kabar. Maka wajah-wajah mereka menjadi muram durja. Wakila, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kalian minta, itu sudah ada di hadapan kalian. Mereka tidak akan merasakan kiamat pada tiupan sangkakala yang pertama. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Sekalipun keimanan mereka hanya sebiji dzar, mereka tidak akan merasakan kiamat. Karena sebelum datangnya kiamat besar itu, Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang sangat sejuk, kemudian menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang beriman, walaupun hanya memiliki sebiji dzarah, kemudian mencabut nyawa-nyawa mereka, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir. Lalu kiamat yang akan menimpa orang-orang kafir itu kapan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innamal ilmu indallah." Kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita orang awam, sekelas malaikat Jibril saja tidak tahu kapan kiamat. Padahal dua makhluk ini adalah makhluk termulia. Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia dari seluruh manusia yang ada. Tapi dua makhluk yang mulia pada kaumnya ini tidak tahu kapan kiamat.
Makanya Nabi SAW ketika bertanya kepada Jibril alaihi salam, ataupun ketika Nabi SAW diberikan pertanyaan oleh Jibril alaihi salam, kapan kiamat wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, di mana orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Artinya aku dan engkau sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Bukan berarti Rasul tidak tahu kapan kiamat, Jibril tidak tahu kapan kiamat. Kiamat sama sekali tidak ada. Bahkan kita harus beriman kiamat itu ada. Karena kiamat kecil saja setiap hari kita bisa saksikan. Kematian demi kematian itu artinya kiamat kecil. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti telah tegak kiamat kepadanya. Artinya kiamat kecil ini setiap hari kita bisa saksikan. Kematian demi kematian manusia. Berarti kiamat besar juga akan terjadi. Tetapi kapan terjadinya kita wajib mengimani saja. Karena tidak. Setelah Nabi SAW menjelaskan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, tetap saja mereka ingkar. Mereka tidak yakin adanya kiamat. Makanya kemudian mereka mengatakan, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tentang penyesalan orang-orang kafir. Ketika betul-betul, maka ketika mereka betul-betul melihat azab pada hari kiamat sudah dekat dengan mereka. Si'at wujuhul ladzina kafar. Maka orang-orang kafir wajah-wajah mereka menjadi muram durja. Disinilah Allah katakan, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah azab yang dahulu kalian minta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maksudnya orang-orang kafir ini baru sadar bahwa hari kiamat sudah dekat dan azab akan segera menimpa kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi wajah mereka kelak pada hari kiamat, di mana wajah-wajah mereka menjadi muram karena apa yang selama ini mereka anggap tidak akan terjadi, rupanya terjadi. Itulah yang kemudian juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Di mana wajah-wajah orang kafir itu pada hari itu menjadi muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat besar kepada mereka. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyesalan yang hebat dari orang-orang kafir. Dilihat dari wajah-wajah mereka. Wajah mereka menjadi pucat, menjadi muram, dan tampak penyesalan dari wajahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah permulaan dari wajah-wajah mereka. Jadi saat mereka melihat azab sudah dekat dengan mereka, kiamat sudah akan datang kepada mereka, mulailah kemudian murung wajah mereka. Dan kelak pada hari kiamat, wajah-wajah mereka akan terhina dan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin khasyah. Banyak pada hari kiamat muka akan dilahap api neraka. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha. Lalu penyesalan apa yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir itu? Karena orang-orang kafir itu kan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istidraj. Istidraj itu artinya makar Allah. Jadi orang-orang kafir itu tidak sadar ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan harta banyak kepada mereka, memberikan usia yang panjang kepada mereka,
diluaskan usahanya, dimudahkan rezekinya. Tapi mereka tidak sadar kalau itu istidraj bagi mereka. Istidraj itu Allah membiarkan mereka dalam kondisi kufur, sengaja memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan masuk ke dalam Islam. Tapi sebagian orang kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, kami datangkan siksa kepada mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terlaknat. Mereka tidak sadar bahwa kalau seseorang itu kufur kepada Allah, kemudian mereka diwafatkan dalam posisi di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka adalah makhluk-makhluk yang dilaknat. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Baqarah 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat Allah, dan laknat seluruh manusia ditimpakan kepada mereka. Itulah penyesalan yang mereka akan dapati ketika mereka diwafatkan dalam posisi kafir. Maka mereka menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka makhluk yang dilaknat, berarti mereka dijauhkan daripada rahmat saat kematian. Orang-orang kafir itu akan dijauhkan dari rahmat saat kematiannya. Makanya dalam hadis yang panjang dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi SAW menggambarkan kematian orang kafir. Bagaimana Nabi menjelaskan kematian mereka. Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir, sesungguhnya hamba Allah yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, jika menjelang berakhirnya kehidupan dunia dan menuju akhiratnya, nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh, maka Allah akan turunkan dari langit malaikat yang berwajah buruk sekali kepada mereka. Inilah penyesalan yang mereka akan dapati pertama kali. Allah utus kepada mereka malaikat yang berwajah buruk, yang berwajah hitam kelam dan menakutkan. Cukup sampai di sini tidak, kata Rasul, ma'ahum masuh, dan sebagian mereka membawa kain yang sangat kumal, yang sangat kasar dan sangat busuk sekali. Karena kain kafan bagi mereka itu diambil dari neraka. Subhanallah. Pertama diturunkan malaikat yang sangat buruk, yang kedua dibawakan kain kafan dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian thumma yaji'u malakul mauti, maka ketika itu didatangkan malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya. Kenapa dia duduk di dekat kepala? Karena kita tahu bahwa ruh itu keluar dari mulut. Jadi saat manusia akan dicabut itu, para malaikat pembantu malakul maut itu membantu. Kemudian malakul maut berada di kepalanya. Kemudian ruh sudah ada di kerongkongannya. Ingat, kalau ruh sudah ada di kerongkongan, ikhwan, tidak akan ada yang selamat. Karena Allah yang mengatakan, hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq, ketika ruh sampai di tenggorokan manusia,
siapa yang mampu meruqyah fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'us safud minas sufil mablul fayakhudhuha fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuq wa yakhruju minha ka'anta. Kemudian malaikat maut ini pun mencabut nyawanya, maka ruh itu pun kan kemudian disiram bulu itu sehingga nempel di pisau bengkok, kemudian dicabut dengan cara paksa. Apa tidak merontokkan bulu-bulunya? Pasti merontokkan bulu-bulunya. Itulah yang terjadi, di mana orang-orang kafir saat dicabut roh itu akan merontokkan seluruh persendiannya, tulang-tulangnya. Dia akan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ruh berada di tangan malakul maut, hanya sebentar saja di tangan malakul maut, langsung tiba-tiba yang terjadi apa? Keluarlah bau busuk yang luar biasa yang tercium dari dalam kafan itu. Na'udzubillah.